Halo Bapak, Ibu, dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini videonya berjudul Santo kehabisan bahan untuk membuat video. Bukan idenya untuk membuat video, tapi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat video itu nggak ada. Terigu tinggal saiprit, telur habis, blue band, bukan jangan blue band, margarin nggak ada sama sekali, gula tinggal 1 onan. Pusing kan mau keluar hujan deras kayak gitu, males. Karena itulah hari ini saya akan membuat menu berdasarkan sisa-sisa bahan yang ada. Dan jadilah satu menu bernama apem. Cuman apemnya kali ini tidak dikukus, melainkan dibakar, model kayak bikin serabi kayak gitu. Bagi yang penasaran bagaimana saya membuat apem, silahkan ikuti dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum, bantu like, komen, dan share bagi semua bapak ibu yang menonton video Santo Sapi. Ini pun OTW capcus. Untuk membuat menu kali ini, saya sudah menyiapkan gula pasir, ini 1 on lebih sedikit, 1 on 20 gram. Kemudian ada tepung terigu 75 gram, 7,5 sendok. Demikian juga dengan tepung beras juga 75 gram, 7,5 sendok. 1 butir telur, terus ini 1 gelas santan. 1 gelas santan ini saya dapat dari 1 bungkus santan instan yang 65 gram itu, dicampur air hingga 1 gelas, ini kurang lebih 300 ml. Berikutnya ada air hangatnya sedikit saja, ini sekitar 50 ml. Terakhir ada ragi instan ini akan saya pakai sekitar setengah sendok teh. Dah, itu saja bahan yang diperlukan. Sekarang langsung kita OTW capcus. Ragi instan sekitar setengah sendok saya masukkan ke dalam air, ini air hangat ya. Kemudian saya tambah gula pasir sedikit, diaduk. Ini akan saya biarkan sekitar 5 menit untuk mengetahui apakah raginya masih bekerja dengan baik atau tidak. Kita singkirkan dulu. Proses selanjutnya saya memasukkan gula ke dalam baskom, telur juga saya masukkan, tambahkan sedikit garam, santan juga saya masukkan sini. Sekarang ini diaduk, ini terus saja diaduk hingga gulanya larut semua. Setelah gula larut, sekarang akan saya masukkan terigu, sambil terus diaduk ya. Tepung berasnya juga saya masukkan. Ini terus diaduk hingga tidak bergerindil. Dan yang terakhir saya akan memasukkan ragi. Ini raginya ternyata masih sangat bagus. Kita aduk sebentar. Setelah yakin bahwa adonan tepung terigu dan berasnya ini sudah tidak bergerindil, kita akan membiarkan adonan ini selama 1 jam. Ini akan saya tutup dan akan saya biarkan 1 jam seperti ini. Sekarang sudah 1 jam dan bisa kita lihat hasilnya sebentar. Ini sudah mengembang banget, nggih. Ini saya aduk lagi. Dan sekarang saya akan mulai mengolahnya. Apa sih istilahnya, mau digoreng atau apa sih istilahnya, saya juga bingung menyebutnya. Dan untuk taburannya saya sudah menyediakan keju cheddar yang sudah diparut. Kemudian ada ini, sukade. Sebenarnya harusnya pakai nangka kayak gitu ya, diiris-iris, tapi saya nggak ada, jadi saya pakai sukade aja. Biar lucu-lucuan. Alat cetak serabinya sudah saya olesi dengan minyak goreng. Dan saya berharap ini nggak akan lengket ya, karena nggak pernah saya pakai. Saya masukkan 1 sendok sayur adonan, kemudian akan saya tekan begini. Tujuannya menekan bagian tengah ini supaya ada
renda-renda nanti di bagian tepinya ya. Semoga berhasil. Bisa dilihat ini apemnya sudah mulai ada lubang-lubangnya di bagian sini. Kita akan biarkan dulu sehingga akan banyak muncul lubang-lubang di sini. Setelah itu baru akan saya tutup. Sekarang akan saya tutup karena di sebelah sini juga sudah mulai banyak lubang-lubangnya. Bapak Ibu, ini apem selong versi Santo Sapi. Dari sebanyak adonan tadi itu 150 tepung ya, gampangnya ngomong, cuman jadi sekitar 8, nggak banyak, sedikit sekali jadinya. Dan ini penampakan sebagian. Bila Bapak Ibu berkenan, silahkan membuat apem versi Santo Sapi seperti ini. Dijamin hasilnya tidak akan mengecewakan, dengan syarat Bapak Ibu punya cetakan wajan yang dari tanah liat itu ya. Misalnya tidak punya, di kampung-kampung itu biasanya banyak gilingan-gilingan cabai yang menggunakan tanah liat, itu bisa digunakan juga. Silahkan dicoba di rumah. Monggo, nih penampakan dari dekat. Silahkan dicoba. Bapak Ibu, sekarang saya akan menunjukkan bagian dalam dari apemnya. Nampak nggak ya? Bentar ya. Tuh, ini jadi modelnya itu seperti apa sih? Kayak sarang semut, kayak bika Ambon kayak gitu. Ada sarang-sarangnya kayak gitu. Bagus sih secara penampakan fisik, ini bagus banget. Artinya dia berhasil, nggak bantet. Namun soal rasa harus kita icipi dulu nggih, apakah ini betul-betul berhasil ataukah cuman cantik secara penampilan saja. Ya pun, sekarang kita icipi. Saatnya ngicipi. Gurih banget, gurih. Manisnya untuk saya kemanisan sedikit. Dan untuk tekstur apemnya legit. Kalau mbok saya bikin sepertinya nggak begini. Ini lebih kayak kenyal kayak gitu, lucu. Tapi karena ini makanan manis, bagi saya cepet enak. Tapi kalau Bapak Ibu suka manis, penggemar makanan manis, tentunya akan sangat menikmati. Kalau saya makan sedikit saja udah bosen. Enak, bukan nggak enak, tapi saya memang kan pada dasarnya tidak suka sesuatu yang manis nggih. Jadi makan sedikit udah cukup. Enak, tapi saya tidak ingin lagi. Gurih iya, manis iya, dan secara makanan itu kenyal-kenyal, empuk, enak. Tapi saya nggak kepingin lagi. Pusing kan nggih. Nggih pun cukup segitu saja reviewnya. Terima kasih yang sudah menonton video Santo Sapi hari ini. Semoga menu apemnya ini bisa memberikan inspirasi nggih bagi yang ingin membuatnya. Kalau nggak ingin membuat ya nggak apa-apa. Karena saya juga agak kurang puas dengan apa sih hasilnya. Ya pertama karena lengket-lengket itu pas bikin di awal, jadinya sebel. Gitu nggih pun. Santo Sapi mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye.